Waalaikumsalam. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang ada dan jemaah salat maghrib dan juga jemaah salat jamaah Muhammadiyah yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biasa bersyukur Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kami sehingga kita dapat melaksanakan ibadah ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menambah nikmat-nikmat lainnya yang banyak kepada kita semuanya. Jika kita terus berada di atas Tuhan kepadanya, jika kita memanfaatkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita pada tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, semakin banyak yang kita terima, semakin kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita kuat di dalam beribadah kepadanya. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita di dalam segala urusan dan akan memberikan rezeki kepada kita dari arah yang tidak pernah kita duga-duga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar, itu dari segala kesulitan dalam segala masalah yang diberi jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberikan rezeki kepadanya dari jalan ataupun dari arah yang dia tidak pernah duga-duga. Ini bagi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita senantiasa berusaha dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita, terus kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan perintahnya dan juga meninggalkan larangan-larangannya. Maka dari itu Allah menampakkan rezeki dan karunia-Nya, nikmat-Nya kepada kita semuanya, dan Allah akan memberi solusi di dalam berbagai macam problema hidup ketika kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang kita baca ini, dikenal oleh orang dengan ayat 1000 dinar. Tapi orang tidak mengenalkannya, tapi menyangka dia dikejar untuk mencari rezeki. Sebenarnya untuk mencari rezeki bukan dengan dikejar, bukan dengan digantung, tapi dengan diamalkan. Diamalkan itu mengamalkan ayat ini dalam kehidupan, karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mendatangkan dengan huruf syarat ataupun dengan isim syarat, yaitu man. Itu syarat. Man wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Man itu syartiyah, huruf syarat. Berarti syaratnya takwa. Siapa yang bertakwa, syaratnya harus takwa. Baru yaj'al lahu makhraja, baru Allah jadikan untuknya jalan keluar. Kemudian wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, baru Allah beri rezeki. Jadi harus berusaha, bukan dengan menempel ataupun minum air. Itu tidak akan menyelesaikan masalah. Tidak menyelesaikan masalah. Harus kita amalkan bunyi ayat dari bunyi firman Allah ini.
Dan memang jadi Allah itu pasti. Itu jadi Allah pasti. Kalau kita sudah mengamalkan apa yang dijanjikan oleh Allah, maka Allah akan memberikan apa yang telah dijanjikan kepada hamba-hambanya. Karena Allah tidak pernah menyalahi janjinya. Kalau sudah berjanji, akan diberikan kepada hamba-hambanya. Bukan janji kosong, bukan janji palsu dan dusta. Betul akan Allah berikan. Jadi kalau kita mau hidup kita ini mudah, kalau takwa kepada Allah akan mudah itu. Ada masalah, ada solusinya. Ada beban diringankan oleh Allah. Rezeki akan diberi dari arah yang tidak kita pernah cari, mungkin arah itu diberikan oleh Allah. Berarti dipermudah segala urusan oleh Allah ketika kita bertakwa kepadanya. Itu syaratnya. Berarti syaratnya adalah takwa. Maka Imam Syafi'i membuat sebuah syair di sana kita masih dah beliau dalam masalah takwa itu. Beliau tulis, "Alaika bittaqwallahi in kunta ghafilan, ya'ti min bil arzaq min haitsu la tadri." Imam Syafi'i menuliskan, "Hendaklah engkau bertakwa kepada Allah jika kamu dalam keadaan lalai." Kalau lalai segera bertakwa, jangan lalai. Maka Allah akan memberikan kepadamu rezeki dari arah yang engkau tidak duga-duga. Ya'ti min arzaq, Allah akan memberikan kepadamu rezeki min haitsu la tadri, dari arah yang kamu tidak pernah duga. Fakaifa takhaful faqra wallahu raziqah. Bagaimana engkau bisa takut kefakiran padahal yang memberi rezeki itu adalah Allah, Zat yang Maha Kaya. Faqad yarzuqu at-tayra wal qurda fil bahri. Allah telah memberikan rezeki kepada burung dan juga kepada ikan yang ada di air, di laut. Dan berikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Burung tidak punya tangan, dia hanya bisa terbang, ada cuma paruhnya. Itu diberi rezeki oleh Allah. Kenapa manusia yang punya tangan bisa berusaha, ada akal, takut? Jangan takut. Jelaskan Imam Syafi'i. Dan juga Allah sudah memberikan makan kepada ikan yang ada di lautan, tidak punya kaki, tidak punya tangan, yang ada cuma mulut. Tapi dapat juga rezeki. Kemudian di bawahnya beliau katakan, wa man dhanna anna rizqa ya'ti bi quwwatin. Barang siapa yang menyangka bahwasanya rezeki itu akan dapat kalau punya kekuatan, kalau kuat belum dapat rezeki. Barang siapa yang menyangka demikian, kata Imam Syafi'i, bagaimana dengan faqad razaqal usfura, saya lupa itu syairnya itu. Imam Syafi'i mengatakan, kalaulah rezeki itu diperkirakan oleh orang, disangka oleh orang, hanya bisa diraih dengan kekuatan tenaga, adapun dengan kekuatan ilmu, maka sungguh burung pipit tidak bisa makan bersama dengan adanya burung elang. Tidak akan dapat makan dia. Tapi burung pipit yang lemah dapat makanan, burung elang yang kuat juga dapat makanan semua. Itu syair yang diubah oleh Imam Syafi'i, begitu indah dan memang bersumberkan kepada ayat. Beliau mengambilnya dari ayat Quran dijadikan sebuah syair yang begitu indah untuk mudah diingat oleh orang-orang yang suka menghafal baik-baik syair. Diingat. Nah, seperti ini banyak kehidupan ini. Semakin takwa kita, semakin mudah dalam hidup. Semakin bermaksiat kita, semakin susah sebenarnya. Banyak masalah dalam hidup ketika kita bermaksiat kepada Allah. Problem, berbagai macam problem dalam hidup sehingga membawa kepada tekanan-tekanan jiwa yang akhirnya menjadi penyakit. Jadi penyakit. Permasalahan ini. Kalau takwa
ini penyelesaian masalah dalam hidup. Orang yang bertakwa bisa hidup enak. Orang bertakwa bisa makan enak walaupun sederhana. Orang bertakwa bisa bergembira meskipun dalam kesederhanaan. Tapi orang yang bermaksiat dia susah di dalam kekayaan. Dia gelisah dalam banyak harta. Seperti itulah seterusnya. Itu adalah ancaman di dalam hidup. Ya, itu sebagai mukadimah kita. Mudah-mudahan kita terus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malam yang berbahagia ini kita lanjutkan kembali pembahasan kita di dalam bab sunnah al-qauliyah di salat. Sunat qauli, yaitu ucapan di dalam salat. Kita bahas kalau tidak salah karena dalam pembahasan saya juga lupa. Kalau tidak salah kita ada sampai ke adzikir wa du'a ba'da salat. Ini besoknya ada yang ikut sampai begitu. Malam itu di masa kita ya. Baca al-falah dan al-falah dan siapa ya bikin kelas lagi kepala nas. Kita ulang lagi. Adzikru wa du'a ba'da shalah. Zikir dan doa setelah salat. Yang disunnahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang diajarkan oleh beliau kepada kita umatnya, kepada para sahabatnya yang pertama dulu, kemudian kepada murid-murid para sahabat sampai kita sekarang ini. Rasulullah SAW sudah mengajarkan dari tata cara salat sampai tata cara doa setelah salat. Apa yang kita lakukan setelah salat? Sudah ada semuanya. Tidak perlu lagi kita buat karya kita. Sudah ada. Sudah diwariskan oleh Rasulullah SAW. Apa yang harus dilakukan oleh seorang yang salat setelah dia salat? Amat dzikir faqad tabatar fihi ahaditsu minha. Adapun tentang zikir setelah salat, maka telah terdapat hadis berikut yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan juga diajarkan kepada para sahabatnya. Yang pertama yang diajarkan oleh Rasul adalah man sabbaha fi duburi kulli salatin 33 wa hamidallaha 33 wa kabbara 33 fatilka tis'un wa tis'una wa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir ghufirat khatayahu wa in kanat mithla zubadil bahri. Rasulullah SAW mengajarkan para siapa yang bertasbih itu mengucap subhanallah ta'ala 33. Ini sudah baru kita tahu. Kemudian membaca alhamdulillah 33. Kemudian membaca Allahu Akbar 33. Kemudian ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Genap 100. 33, jadi 99. Kemudian ditutup digenapkan dengan la ilaha illallah sampai akhirnya sekali. Berarti genap 100 kali. Siapa yang membaca ini ghufirat khataya, diampuni oleh Allah dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zubadil bahri, meskipun dosanya itu sebanyak bun di lautan. Itu ganjaran dia membaca zikir ini. Dan ucapan yang ringan sebenarnya, tidak berat. 5 menit dan selesai. Lalu kita tidak sampai bagi yang sudah lancar. 100 kali 33 tambah la ilaha illallah 100 kali. Siapa yang ucapnya setiap kali setelah salat, maka ganjarannya adalah diampuni dosanya walaupun dosanya itu sudah
sebanyak buih di lautan. Berarti berapa banyak buih di lautan? Siapa bisa itu? Tidak bisa itu. Banyak saya dihapus oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan ucapan yang singkat ini. Zikir. Ini di antara kelebihan zikir setelah salat, membaca zikir ini. Kemudian yang kedua, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Lahu ni'matu wa lahu fadlu wa lahu thana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Ini juga di antara zikir yang disunnahkan oleh Rasul untuk kita baca setelah salat. Juga tidak susah ya kalau kita hafal karena sebagiannya saya terapkan. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. La haula wa la quwwata illa billah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. La ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Ini diajarkan oleh Rasul. Kita baca setelah salat. Kemudian yang ketiga, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini juga disebut baca oleh Rasulullah setelah salat. Dimulai dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ini kami dari Rasulullah SAW, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim. Kemudian yang keempat, kana sallallahu alaihi wasallam idza sarafa min salatihi istighfara taala. Rasulullah SAW apabila beliau selesai dari salatnya, beliau beristighfar 3 kali. Berarti didahului semuanya oleh istighfar. Istighfar beliau 3 kali. Kemudian beliau membaca waqala, dan beliau membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ini juga umumnya sudah kita baca Allahumma antas salam. Biasanya setelah istighfar dibalik, kemudian langsung dengan Allahumma antas salam. Kemudian bertasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, kemudian kita tutup dengan la ilaha illallah sampai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca lagi la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Lahul ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. La ilaha illallah mukhlishina lahu din walau karihal kafirun. Kemudian baca la ilaha illallah lagi sampai dengan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian sambung lagi dengan bacaan al-mu'awwidah, yaitu membaca Qul huwallahu ahad, kemudian Qul a'udzu birabbil falaq, kemudian Qul a'udzu birabbin nas. Setiap setelah salat satu kali, kecuali setelah maghrib dan setelah fajar 3 kali. Qul huwallahu ahad 3 kali, Qul a'udzu birabbil falaq 3 kali, Qul a'udzu birabbin nas 3 kali setelah fajar. Dan ini Rasulullah SAW pernah perintahkan seorang sahabat, yaitu dalam hadis Uqbah bin Amir. Uqbah bin Amir mengatakan, amarani Rasulullah SAW an aqra
bil mu'awwidzat dubura kulli salat. Rasulullah memerintahkanku untuk membaca mu'awwidzat setiap selesai salat. Disuruh oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang keenam, membaca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum sampai akhirnya. Wa huwal aliyyul azim. Disuruh baca setelah setiap kali selesai salat fardu. Ayat kursi satu kali dibaca karena pahalanya sangat besar, ganjarannya sangat besar. Yang ada Rasulullah SAW mengatakan, man qara'a ayatul kursi dubura kulli salatin maktubah. Barang siapa yang membaca ayat kursi setiap selesai salat fardu. Salat maktubah itu salat fardu. Siapa yang membacanya, kata Rasul, lam yahul bainahu wa baina dukhulil jannah ilal maut. Tidak ada yang menghalanginya untuk masuk surga melainkan kematian. Berarti kalau sudah mati langsung masuk surga. Sekarang nggak masuk kenapa? Belum mati. Karena dihalangi oleh Kematian. belum mati. Kalau mati masuk surga. Itu jadi Rasulullah. Siapa yang membacanya? Tapi bacanya harus dengan hati yang zahir, hadir, dengan hati yang hadir kehadiran hati, dan dengan khusyuk membaca. Tahu apa yang dibaca? Tidak seperti orang mabuk baca. Sering orang berpikir seperti orang mabuk. Atau bapak mata ini cuma mulutnya yang masuk dan terbiasa baca, berbaca sendiri. Ini dengan bukti yang hadir. Siapa yang baca ini, kata Rasul, tidak ada yang malamnya masuk surga kecuali mati. Berarti itu besar. Ganjaran membaca ayat kursi setelah salat fardu. Maka jangan ditinggalkan, dibaca. Nggak bisa tunggu dulu berjalan. Mungkin cara itu baca. Ambil jalan bisa. Dan yang dikir itu nggak mesti dulu ada di Allah qiyamah wa wa'ada itu orang yang bersyukur kepada Allah dalam keadaan qiyam berdiri, rukuk dalam keadaan duduk, adapun dalam keadaan berbaring. Kasih dulu dari berbalik masih bisa mengingat Allah dalam segala keadaan. Ini diantaranya benar yang disebutkan di sini yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk kita baca setelah salat fardu. Benar tadi. Ayat kursi kita ingat dari terakhir. Ayat kursi kemudian baca Al-Awizat Qul-Huwallahu kalau berbalak dan juga Qul-A'udzu Birabbin Nas. Kemudian membaca La ilaha illallah yang bersambung dengan Allahumma la mani'a lima a'taita. Kemudian la ilaha illallah yang adalah haula wala quwwata illa billah di dalamnya. Kemudian selanjutnya lagi membaca Astagfirullah Allahumma antas salam. Kemudian yang pertama tadi membaca tasbih 23, tahmid 23, takbir 23 dan la ilaha illallah benar. Dan diberikan ganjaran oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian wa amma doa ba'da salat. Adapun doa yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu setelah salat adalah ada beberapa doa yang sudah diajarkan oleh Rasul untuk dibaca oleh orang-orang yang selesai dari salatnya. Faqad sahha 'an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bi'iddati siyaghin minha. Setelah sahih dari Rasulullah ada beberapa bentuk doa setelah salat. Ada beberapa bentuk doa setelah salat. Yang pertama diajarkan oleh Rasulullah SAW adalah Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ini silahnya silah.
Ini bentuknya adalah bentuk doa dan permohonan dalam Allahumma. Apa arti Allahumma? Ya Allah. Menyeru, ya Allah, a'inni, berarti minta permohonan. A'inni, bantulah aku. Ya Allah, bantulah aku. Ala dzikrika, untuk mengingatmu, wa syukrika, dan untuk bersyukur kepadamu, wa husnul ibadah, dan untuk memperbagus ibadah kepadamu ya Allah. Berarti kita mohon kepada Allah dengan 3 permohonan. Pertama, untuk dibantu mengingat Allah, berzikir kepada Allah. Kemudian bersyukur kepadanya. Kemudian untuk memperbagus amalan. Kita mohon kepada Allah dengan ikhlas dan dengan khusyuk supaya diberi bantuan ini. Tanpa bantuan Allah nggak sanggup kita bersyukur, nggak sanggup kita beribadah dengan baik, dan juga nggak sanggup kita untuk mengingat Allah berzikir kepada Allah, nggak sanggup. Ini butuh bantuan dan pertolongan Allah. Nyatanya dalam hidup kita nggak sanggup kita buat ini. Padahal ringan bibir, tak berat itu, cuman mainan bibir yang main sama lidah. Tidak berkeringat. Nanti dulu, jadi dulu, kata ya. Lalu dia merah bayi, merah bayi, yang hero. Yang seharusnya tidak perlu, cuma yang namanya zikir itu cukup bibir dengan lidah, kemudian jangkung dengan hati. Sudah cukup. Tidak capek, tapi tidak sanggup itu dilakukan oleh manusia tanpa pertolongan Allah. Begitu juga untuk bersyukur. Tidak sanggup kita mensyukuri nikmat Allah tanpa ada pertolongan Allah. Begitu juga untuk memperbagus ibadah. Tidak bagus itu, tidak sanggup kita beribadah kepada Allah dengan bagus tanpa didorong oleh Allah. Maka berdoa setelah kita salat tarawih. Tapi Rasul membaca doa setelah beliau berdiri, lebih dahulu berzikir, doa yang tadi dibaca, kemudian setelahnya baru lanjutkan dengan bapak doa ini, memohon kepada Allah. Dan salah satu doa yang mustajab adalah setelah salat fardu. Mustajab doa setelah salat fardu. Dan kemudian yang kedua, Rasulullah SAW juga di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i, beliau berdoa setelah salat, Allahumma inni a'udzu bika minal jubn wa a'udzu bika an uradda ila ardhil umur wa a'udzu bika min fitnatid dunya wa a'udzu bika min fitnati 'adzabil qabr wa a'udzu bika min 'adzabil qabr. Ini juga di antara doa setelah salat, yaitu ya Allah, aku berlindung kepadamu ya Allah dari al-jubn. Apa itu jubn? Jubn itu penakut, dari sifat penakut. Dia dulu, dia yang mengkuyuk. Berlindung kepada Allah supaya tidak kena penyakit ini, penyakit terburuk. Dia kejil, dia bantu, mengkuyuk. Dia berkata yang mana? Itu dia dulu yang berlebihan. Kemudian wa'udzu bika an uradda ila ardhil umur, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari aku dikembalikan ke umur berapa? Ke masa pikul. Ya. Kepada umur yang tidak tahu apa lagi. Berlindung ke Allah dari umur pikul. Karena pikul itu penyakit yang tidak ada obatnya dan menyusahkan orang. Nah, pikul kita besar. Urusannya yang pikul, pokoknya jangan harus ikhlas, tapi susah.
menyusahkan. Dan usahanya begini, yaitu dulu dia dengan penyakit tipu, susah. Doi, anak nalip, waktu belum, sebagainya. Juga harus juga kena penyakitnya. Kemudian pagi dan sore kita harus mengajarkan Quran. A'udzu minal dasar wasu'il tiba. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari penyakit malas. Yang itu. Allahumma inni as'aluka khairan al-yawm wa khairan ma ba'da. Ya Allah, akhir wa ya Allah, kebaikan rohani dan kebaikan rohani. Wa'udzu bika min syarri ma fi hadzal yawm. Ya Allah, berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan rohani. Wa syarri ma ba'da, dan keburukan rohani. Allahumma inni a'udzu bika minal kasal. Ya Allah, berlindung Allah ya Allah, berlindung kepadamu ya Allah dari penyakit rohani. Berlindung Allah dari sifat malas, wasu'il kibar, dan dari buruknya masa tua, wa min adzabin fil qabr, dan dari adab di dalam kubur, wa min adzabin finnar, dan adab di dalam neraka. Berlindung kepada Allah setiap pagi dan sore, doa pagi sore. Setelah salat juga disuruh oleh Rasul supaya jangan dikembalikan ke umur kanak-kanak kembali. Jadi rumah tapi gapai kayak namanya mampu boleh. Nya nawa, nawa apa ya? Ini kena ada empat enam boleh. Sang maunya ubah atau ubah kayak gitu. So ubah kayak gitu pada dokter anak itu pacik masalah. Jadi cik arah empat adalah kak ketentuan Allah berlaku. Maka Rasul diurang, maka dokter nanti yang nabi pun Rasul dokter tapi tidak menyakiti. Jadi ubahnya adalah berlindung kepada Allah dan doa setelah salat. Kemudian wa'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dunia. Yang luar biasa. Fitnah dunia. Yang itu kalau terutama yang berhubungan dengan haram. Kemudian wa'udzu bika min 'adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab dari kubur. Ya Allah, belum berlindung kepada roh ya Allah dari penyakit yang sifatnya. Kemudian dari genap penyakit kubur. Kemudian dari fitnah dunia. Kemudian dari azab kubur dan dari azab neraka. 5. Dari 5 Rasul itu berapa? Tidak ada yang dikembalikan ke umur kanak-kanak. Ada yang pada umur yang paling rendah. Umur kegiatan ini namanya orang yang mau jadi ngobut juga iman. Yang marah-marah. Kita pelata kita lagi lembut. Kita menyakiti kita. Sama air. Jadi dan banyak yang menyusahkan karena campur dan ikan karena menyusah orang tua harus sabar. Sebagai yang mak yang jaga sebagai bayi ini boleh jaga sebagai banyak jagaan yang pakai bayi ini banyak boleh. Kemudian juga di antara doa Rasulullah SAW setelah salat adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rabbi qini 'adzabaka yawma tab'atu 'ibadak. Rabbi qini.
Ya Tuhanku, ini arti ini, selamatkan aku, azabaka, dari azabmu, yaumma tab'atu ibadak, pada hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Kiamat, mohon supaya diselamatkan oleh Allah dari azab hari kiamat. Kemudian yang keempat, Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu. Ini tidak banyak yang apa. Allahumma ighfir lima qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma asrartu wa ma anta a'lamu bihi minni. Antal muqaddam wa antal muakhir. La ilaha illa anta. Memohon kepada Allah itu diampuni apa yang qaddamtu, apa yang telah dahulu aku lakukan, wa ma akhartu, dan apa yang aku akhirkan dari yang aku lakukan dari dosa, wa ma asrartu, dan apa yang aku rahasiakan, wa ma a'lantu, dan apa yang aku lakukan terang-terang, wa ma asrartu, dan apa yang aku lakukan berlebihan, wa ma anta a'lamu bihi minni, dan apa-apa yang aku lebih tahu daripada aku dari dosa. Ampuni semuanya ya Allah. Antal muqaddam wa antal muakhir, la ilaha illa anta. Engkaulah yang maha dahulu dan engkaulah yang maha terakhir ya Allah. Tiada ilah yang berhak disembah kecuali Engkau. Ini doa di antara doa yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah salat. Kemudian yang kelima, Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Ini lebih ditekankan dalam salat subuh. Ini bacaan ini. Membaca Allahumma inni as'aluka 'ilman nafi'an. Ya Allah, aku mohon kepada ilmu yang bermanfaat. Wa rizqan thayyiban, dan rezeki yang baik. Wa amalan mutaqabbalan, dan amalan yang diterima. Tiga permohonan. Rezeki yang baik, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Kalau sudah dapat tiga ini dalam setiap hari, berarti sudah mendapat kebaikan. Sudah dapat ilmu bermanfaat, sudah dapat rezeki yang baik, kemudian amalan diterima oleh Allah, dan sudah aman berarti. Dan cukup tiga ini. Kalau semua setiap hari cara ini, maka berdoa kepada Allah dengan baik. Kemudian yang keenam, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqri wa 'adzabil qabr. Ya Allah, aku memohon aku berlindung kepadamu dari kekufuran dan kefakiran. Dan juga aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Allah Rasul menyuruh kita berlindung dari kekufuran yang pertama. Jangan terjerumus ke dalam kekufuran dan amalan kufur. Kemudian yang kedua, kefakiran. Jangan kita terjerumus ke dalam kefakiran. Tapi Rasul sendiri seperti itu. Jadi Rasul menyuruh kita berdoa ini. Rasul tidak fakir, tapi beliau rela dengan kefakiran. Rasul beliau punya harta tapi habis diinfakkan, bukan aslinya fakir. Fakir karena mendahulukan orang lain, ketimbang dirinya sendiri, maka beliau jadi fakir. Setiap orang yang datang diberi oleh Rasul, tidak pernah ditolak. Tak pernah ditolak, diberi sampai habis. Itu Rasul. Karena beliau yang turun di Khaybar, turun ke Roma, yang dipersiapkan untuk nafkah istri-istri. Ada diperkirakan sekitar selalu menghasilkan 80 juta. Berarti bukan orang miskin, tapi miskinnya beliau dengan banyak berinfak. Bukan asli fakir.
Jadi ini benar doa yang diajarkan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah kita sholat. Yang nantinya itu kopi baru saja. Nah, yang kasihan dengan arti, karena arti baru beribu. Untuk kita amalkan kebaikan untuk diri kita sendiri. Kemudian faedah yang kita tahu, kita harus waktu ini kita baca lagi. Doa ba'da sholati mustajab. Doa setelah salat mustajab. Arti mustajab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Faqad qila ya Rasulullah ayy doa asma. Pernah ditanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, doa apa yang paling didengar oleh Allah? Orang tanya kepada Rasul. Bagaimana di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Rasul ditanya, doa mana yang paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala? Kemudian beliau menjawab, qala jawful lail. Yang pertama kata Rasul, doa yang paling didengar oleh Allah adalah doa jawful lail, yaitu doa di sepertiga malam terakhir, di akhir malam. Wa shalawatil maktubah, dan di akhir salat maktubah. Di akhir doa, di akhir salat maktubah. Didengar, paling didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya sangat terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala doa ini. Yang pertama di ujung malam, yaitu di akhir malam. Ketika seorang bangun tahajud berdoa kepada Allah, maka waktu itu adalah waktu yang paling didengar oleh Allah dan mustajab. Kemudian setelah salat fardu, disebut dalam hadis ini dua. Dan ada hadis lain yang menyebutkan tentang waktu-waktu mustajabatul dakwah, tentang waktu-waktu yang Allah mengabulkan permohonan orang yang memohon. Di antaranya adalah ketika dalam kondisi safar, sedang dalam perjalanan. Banyak berdoa dalam perjalanan, karena waktu itu terkabulnya doa. Kemudian ketika turun hujan, itu pun waktu terkabulnya doa. Maka segera berdoa kepada Allah terkabulnya ketika turunnya hujan. Kemudian doa orang yang terzalimi, dikabulkan oleh Allah. Makanya ketika ada orang menzalimi kita mohon yang baik, jangan mohon yang buruk. Mohon keampunan, mohon tambah rezeki, mohon keberkahan. Guru yang zalimi ini menang. Dia berkata doanya dan mau buat dia berbuat. Harus dan mau berbuat. Ini yang kena zalimi baju katanya tak pakai bukan doa apa. Atau yang zalimi dia kacau Allah. Doa ini apa sih? Lipat Allah. Kalau sudah kita balas di dunia, maka harus doa untuk perbuatan. Berarti sudah kita ambil di dunia. Makanya mohon yang baik untuk diri kita. Kemudian doa seorang orang tua kepada anaknya, itu saja. Kemudian doa orang yang sedang berpuasa. Kemudian doa orang yang menjelang berbuka puasa dan lain-lain. Waktu terkabulnya Allah Taala dalam seluruh usaha-Nya. Sekarang kita cukupkan. Insyaallah ke depan kita lanjutkan dengan sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah. Tadi qauliyah. Bunuh sunnah-sunnah yang diucapkan. Nanti ada sunnah-sunnah yang dilakukan, dikerjakan di dalam salat. Tidak cukup saja sekian. Sebelum salam ada doa sudah diajarkan.
Wasallam. Doa ketika sujud juga diperintahkan kita berbanyak berdoa, tapi dengan bahasa Arab, jangan bahasa Arab selain Arab. Tidak boleh mencampuri Aceh. bahasa lain dalam sholat. Dengan bahasa Aceh itu harus dengan bahasa Arab. Ya. Mengangkat tangan di antara dalam berdoa adalah di antara ada doa. Cuma ada waktu-waktu tertentu yang Rasulullah SAW tidak dicontohkan mengangkat tangan. Tidak wajib Rasul mengangkat tangan ketika berdoa di beberapa tempat, termasuk setelah sholat. Tidak wajib Rasulullah SAW mengangkat tangan berdoa setelah sholat. Secara umum mengangkat tangan itu adalah merupakan ada di dalam berdoa. Ada berdoa mengangkat tangan. Karena di dalam hadis orang yang safar disebut Rasulullah yarfa'u yadahu ila sama yaqul ya Rabb ya Rabb. Tentang orang yang yutiru safar asyhadu al-barah, orang yang melakukan perjalanan jauh, asyhadu al-barah, sehingga wajahnya dan rambutnya kusam. Kemudian dia mengangkat tangan, lalu dia berdoa ya Rabb, ya Rabb, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku, wa mat'amuha wa mashrabuha wa malbasuha. Sedangkan makanannya haram, minumannya juga haram, kemudian pakaian yang dipakai juga haram. Karena istajaba lahu, bagaimana Allah mengabulkan doanya? Meskipun istilahnya sudah apa? Sudah berdoa di waktu mustajabah, yaitu dalam safar dia berdoa. Kemudian angkat tangan lagi dari adab berdoa. Ketika diterima oleh Allah karena konsumsinya haram, makanannya, minumannya, pakaiannya juga haram. Dari diterima oleh Allah karena ada haram. Ada haram. Jadi para ulama mengatakan mengangkat tangan itu adalah termasuk di dalam ada di dalam berdoa, ada disyariatkan mengangkat tangan, dan lebih mendatangkan kebutuhan di dalam berdoa, dan lebih berharap. Ini ada berdoa yang lebih berharap. Allah tidak bisa buatkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.